Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda dimanapun Anda berada. Hari Sabtu tanggal 27 November 2021, satu hari sebelum kita memasuki masa Advent menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Saya Romo Agus CSSR mengajak saudari-saudara untuk merenungkan hari ini Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 46. Sampai 36 maksud saya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari terakhir sebelum memasuki masa Advent, sekali lagi menurut kalender liturgi Gereja Katolik, kepada kita disampaikan firman tentang akhir zaman. Bagaimana mempersiapkan datangnya akhir zaman atau kedatangan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang ingin disampaikan dalam perikop yang cukup singkat ini. Ada dua cara yang disampaikan bagaimana cara mempersiapkan datangnya hari Tuhan, atau boleh juga disebut sebagai hari kiamat. Karena hari kiamat itu digambarkan dengan macam-macam peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang mencemaskan, peristiwa-peristiwa yang secara manusiawi berupa bencana, musibah dan sebagainya. Maka kepada kita ditawarkan dua cara mempersiapkan diri sebagai orang beriman. Yang pertama itu adalah berjaga-jaga. Yesus berkata dalam perikop Injil hari ini, "Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi." Jaga diri dari segala macam pesta pora dan kemabukan, supaya hati tetap terarah kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang duniawi. Supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba datang ke atasmu seperti jerat. Berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga, saudari-saudara? Berjaga-jaga itu merupakan suatu tindakan aktif, proaktif. Bukan tindakan pasif, menunggu, menanti, dan sebagainya. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Pesta pora dan kemabukan, saudari-saudara, bisa dimengerti, bisa dipahami sebagai gambaran akan hidup duniawi yang serba enak, nikmat, menyenangkan. Sehingga orang akhirnya lupa diri, lupa segala-galanya, lupa Tuhan, lupa keluarga. Maka pesan Yesus benar untuk menjaga diri supaya hati jangan penuh dengan
macam-macam pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Justru ini yang seringkali menjadi masalah atau seringkali menjadi sesuatu yang kita lupakan dalam hidup ini. Menjaga diri supaya hati jangan penuh oleh pesta pora dan kemabukan. Saudari-saudara, dalam hidup ini orang manusia mencari segala sesuatu yang menyenangkan hidupnya. Apakah itu harta, apakah itu tahta, kedudukan, status, dan jabatan. Dan segala hal yang membuat hidup ini terasa indah, terasa nikmat, tanpa penderitaan dan sebagainya. Dalam usaha pencaharian itu bukan tidak mungkin orang melakukan segala-galanya dengan menghalalkan cara, tanpa peduli, tanpa memperhitungkan ajaran-ajaran dan kehendak Tuhan di dalam hidup. Itu mengapa Yesus mengatakan jaga-jaga, jaga dirimu, jaga hatimu supaya jangan penuh dengan pesta pora dan kemabukan. Tentu bukan berarti bahwa kita tidak boleh berjuang mencapai kesejahteraan hidup. Tentu bukan maksudnya kita tidak boleh punya jabatan, prestasi, kuasa, bukan. Tapi bagaimana segala sesuatu yang dicapai itu tidak membuat mata kita silau sehingga lupa Tuhan, lupa diri, lupa keluarga, lupa segala-galanya. Tetapi segala sesuatu yang kita capai hendaknya menjadi cara untuk mempersiapkan diri, cara untuk menampilkan diri sebagai pengikut Yesus yang sejati. Oleh karena itu, saudari-saudara, baiklah pada kesempatan menyambut Advent ini kita berusaha untuk katakanlah itu sebagai evaluasi diri, introspeksi diri, sejauh mana kita sebagai orang-orang beriman sudah berjaga-jaga senantiasa sepanjang hidup ini. Sejauh mana kita telah berusaha untuk mengikuti segala kehendak Tuhan, ajaran-ajarannya di dalam hidup kita. Sejauh mana kita tidak silau oleh tawaran-tawaran duniawi yang seringkali justru menjauhkan, menjerat, dan menjebak kita. Sekali lagi, berjaga-jaga berarti aktif mempersiapkan diri. Laksanakan segala aktivitasmu, pekerjaanmu, bisnismu, usahamu sebagai cara untuk bersaksi, cara untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan hidup benar dan baik, dengan adil dan bijaksana, dengan menjadi berkat bagi siapapun dalam seluruh pekerjaan, aktivitas, usaha, dan pekerjaan Anda. Dengan cara itu, Anda sedang berjaga-jaga. Hal kedua yang disampaikan oleh Tuhan dalam perikop Injil hari ini, saudara-saudari, itu adalah berdoa. Pertama berjaga-jaga, yang kedua adalah berdoa. Berdoa itu, saudari-saudara, berarti kita berkanjang atau berelasi, berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, secara intens dengan Tuhan sendiri. Doa menjadi alat yang paling ampuh untuk berjaga-jaga. Hidup doa yang baik selalu menghasilkan orang yang juga berpribadi baik, berperilaku baik, berkesaksian hidup baik sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Hal ini dapat kita lihat, saudari-saudara, dalam hidup orang-orang kudus, santo-santa.
Mereka semua mempunyai hidup doa yang baik, hidup doa yang tekun, hidup doa yang rutin dan intens dengan Tuhan. Mereka bertumbuh dalam iman dan hidup karena doa-doa mereka yang tidak kenal putus. Melalui doa mereka memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Yesus. Hubungan mereka mendalam dengan Yesus. Tidak ada kekuatan atau hal-hal duniawi yang dapat menghancurkan orang yang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Yesus lewat doa. Saudari-saudara, kita diajak untuk berjaga-jaga dengan berdoa. Atau selalu berdoa, sebab melalui doa kita memiliki hubungan yang sangat pribadi, sangat intim dengan Tuhan. Sehingga pikiran kita menjadi pikiran Tuhan, tindakan-tindakan kita sesuai kehendak Tuhan, perilaku-perilaku kita, pekerjaan-pekerjaan kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Semoga saudari-saudara, dua cara untuk menyambut datangnya hari Tuhan atau akhir zaman ini, berjaga-jaga dan berdoa, menginspirasi, menyemangati kita semua untuk terus menjalani hidup ini sebagai persiapan untuk menyambut Tuhan yang akan datang dengan cara berjaga-jaga dan berdoa selalu. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas tak henti-hentinya Engkau menuntun kami di jalan yang benar. Hari ini Engkau mengajari kami untuk berpasrah kepadamu, untuk berjaga-jaga, untuk berdoa dalam rangka menantikan kedatangan-Mu. Semoga Engkau senantiasa menemani, membimbing, mendampingi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin hari semakin berkanjang dalam doa, makin hari makin menyadari perlunya berjaga-jaga dengan menjalani hidup yang baik, bekerja yang baik, beraktivitas yang baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.